Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan survei dengan judul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 terhadap materi perkuliahan pada tugas pengganti jam kuliah. Nah, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu Ayunda Melita Nurul Syifa. Yang kedua, Dewi Habibah. Yang ketiga, Anissa Salsabila. Yang keempat, Adinda Nabila Witstian. Yang kelima, Muhammad Farhan Indi. Dan yang keenam, Rifki Ramadhani. Dan yang terakhir saya sendiri, yakni Winda Vanisha. Terhitung sejak Maret tahun 2020 atau setelah pelaksanaan ujian tengah semester sebelumnya, mahasiswa Universitas Andalas, terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, melaksanakan perkuliahan via online. Dalam hal ini, mahasiswa menggunakan beberapa media, seperti WhatsApp atau media seperti iLearn yang telah disediakan oleh pihak universitas. Namun, tak jarang mahasiswa seringkali diberikan tugas oleh dosen yang bersangkutan dikarenakan alasan tertentu. Oleh karena itulah kami mengangkat tema laporan survei pada kali ini. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan latar belakang laporan survei ini akan dijelaskan oleh teman saya yakni Adinda Nabila. Pada Adinda Nabila dipersilahkan. Ilmu Komunikasi Universitas Andalas adalah salah satu jurusan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu disiplin ini mempelajari tentang bagaimana cara kita mentransfer ide dari individu ke kelompok atau dari individu ke kelompok lain. Salah satu mata kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Andalas adalah Opini Publik dan Survei. Mata kuliah ini mengharapkan para mahasiswa agar dapat meningkatkan opini publik dan surveinya dan dapat meningkatkan daya analitikalnya. Tujuan dan sasaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 mengenai materi perkuliahan yang diberikan dalam bentuk tugas sebagai pengganti jam kuliah. Sedangkan sasaran diadakannya kegiatan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah opini publik dan survei yang diampu oleh Bapak Rinaldi MIKOM dan Ibu Dr. Rahmi Suryadewi MSI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data dari tingkat pemahaman mahasiswa ilmu komunikasi 2018 mengenai materi perkuliahan pada tugas sebagai pengganti jam kuliah. Nah, pada kali ini responden berasal dari kalangan mahasiswa 2018 aktif dengan menggunakan kuesioner secara online. Lalu kuesioner itu sendiri berisikan tentang profil responden, lalu ada intensitas pemberian tugas, lalu ada pemahaman materi perkuliahan sebagai pengganti jam kuliah online, lalu ada cara penyelesaiannya, dan kemudian bagaimana kenyamanan serta kesenangan mahasiswa terhadap pemberian tugas sebagai pengganti jam mata kuliah. Pengambilan data dilakukan secara acak dan serentak di 2 kelas dan dilakukan pada masa tanggal 30 April hingga 11 Juni 2020. Jumlah responden sendiri yang memberikan jawaban berjumlah 79 populasi dari total angkatan aktif sebanyak 95 populasi. Namun, melalui pemilahan dan normalisasi data, kami hanya mengambil analisis sebanyak 77 data. Masuk kepada subbab pengolahan dan analisis data. Data hasil survei ditabulasikan dan dipetakan dalam grafik-grafik untuk dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, data profil responden dipetakan dalam bentuk grafik untuk dianalisis lebih lanjut, kemudian dideskripsikan. Data-data yang dihasilkan dari jawaban-jawaban responden akan dibentuk grafik dan nantinya akan dideskripsikan secara ringkas. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode sampel acak sistematis. Yang ketiga, seluruh indikator diukur dengan skala ordinal yang terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama, tidak pernah. Yang kedua, jarang. Yang ketiga, kadang. Yang keempat, sering. Yang kelima, selalu. Dari kelima jawaban ini, mengingat skala pengukuran pada seluruh indikator adalah skala ordinal, maka persepsi mahasiswa dilihat berdasarkan frekuensi terbanyak. Maka jawaban yang akan dipilih dari kelima indikator yang telah disediakan adalah jawaban yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa atau jawaban dengan frekuensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil responden.
Berdasarkan survei yang telah kami buat tentang tingkat pemahaman mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 terhadap materi perkuliahan sebagai pengganti jam kuliah. Dari hasil tersebut didapatkan profil responden sebagai berikut. Dari sisi jenis kelamin sendiri, hasil survei menunjukkan bahwa 37% responden terdiri dari laki-laki dan 63% responden terdiri dari perempuan. Dari sisi golongan kelas, menunjukkan bahwa responden terdiri dari 48% kelas A dan 52% kelas B. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan besaran sampel dan teknik penarikan sampel. Berdasarkan kepada apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa tema yang kami angkat kali ini adalah tingkat pemahaman mahasiswa ilmu komunikasi UNAN 2018 terhadap materi kuliahan pada tugas pengganti sebagai pengganti jam kuliah. Berdasarkan kepada tema yang kami angkat tersebut, maka diperoleh jumlah populasi adalah 95 orang, di mana 95 orang ini adalah jumlah keseluruhan populasi dari mahasiswa ilmu komunikasi UNAN 2018. Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka kami menarik kesimpulan dengan rumus Yamane. Besaran sampel yang kami angkat dengan rumus Yamane berbunyi bahwa N kecil sama dengan N besar per N besar kali D kuadrat ditambah 1, di mana N kecil diartikan sebagai besaran sampel, N besar diartikan sebagai jumlah populasi, D kuadrat diartikan sebagai error, dan tambah 1 merupakan ketetapan yang ditetapkan pada rumus ini. Berdasarkan kepada rumus Yamane tersebut, maka diperoleh hasil bahwa populasi berdasarkan jumlah sampel tersebut adalah 95, di mana 95 dibagi dengan 95 dikali dengan error yang kami tetapkan adalah 5% atau 0,5 ditambah 1. Berdasarkan hasil tersebut, maka diperoleh hasil 77. 77 merupakan hasil dari 95 dibagi 95 ditambah 0,5 kuadrat ditambah 1 menunjukkan angka 76,76 yang dibulatkan menjadi 77. Maka ditetapkan 77 orang dijadikan sampel pada penelitian kami kali ini. Teknik penarikan sampel yang kami gunakan menggunakan teknik penarikan sistem acak sistematis. Berdasarkan kepada teknik penarikan tersebut, maka hanya unsur pertama saja yang diacak, kemudian unsur selanjutnya diurutkan berdasarkan dengan urutan tertentu dan berdasarkan kepada interval yang ada. Urutan yang kami tetapkan di sini adalah diurut berdasarkan abjad dari A sampai Z. Dan interval yang kami peroleh berdasarkan jumlah populasi dibagi dengan besaran sampel adalah 1. Maka dari itu, setiap responden yang mengisi survei kami urutkan berdasarkan abjad dan kami pilih 77 orang yang dijadikan sebagai representatif dari mahasiswa ilmu komunikasi UNAN 2018. Seperti itu, terima kasih. Masuk kepada analisa hasil survei. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu melaksanakan kuliah online sesuai dengan jadwal perkuliahan? Dari pertanyaan ini terdapat 5 indikator yang telah disediakan, dan 5 indikator ini memiliki frekuensi jawabannya masing-masing, yang mana frekuensi tertinggi terdapat di pilihan sering. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini, sebanyak 46% mahasiswa sering melaksanakan kuliah online sesuai dengan jadwal perkuliahan. Dan 23% lainnya menjawab selalu melaksanakan kuliah online sesuai jadwal perkuliahan. Dan sekitar 16% sampai 14% menjawab jarang dan kadang melaksanakan kuliah online sesuai dengan jadwal perkuliahan. Namun dari hasil survei tersebut terdapat 1% mahasiswa yang menjawab tidak pernah melaksanakan kuliah online sesuai jadwal perkuliahan. Pertanyaan kedua, seberapa sering frekuensi pemberian tugas sebagai pengganti jam kuliah? Dari pertanyaan yang telah disediakan terdapat 4 frekuensi indikator yang dihasilkan dari pertanyaan tersebut, yang mana sering memiliki frekuensi tertinggi yaitu 52%, diikuti oleh kadang 39%, jarang 5%, selalu 4%. Berdasarkan hasil diagram tersebut, dapat terlihat bahwasannya pemberian tugas sebagai pengganti jam kuliah sering dilakukan, dan 4% lainnya menjawab selalu mendapatkan tugas sebagai pengganti jam kuliah, dan sebagian lainnya menjawab kadang dan jarang. Jadi dapat disimpulkan pemberian tugas sebagai pengganti jam kuliah tidak pernah tidak diterima oleh mahasiswa, yang artinya mahasiswa akan menerima tugas sebagai pengganti jam kuliah. Pertanyaan ketiga, seberapa sering dosen memberikan materi tambahan sebagai penunjang tugas pengganti jam kuliah? Dari pertanyaan yang telah disediakan, terdapat 4 frekuensi indikator yang telah dihasilkan, yang mana memiliki jawaban yang saling mendekati.
Dan frekuensi tertinggi yang dihasilkan yaitu kadang 38%, diikuti oleh sering 31%, jarang 28%, dan selalu 3%. Berdasarkan hasil diagram tersebut, dapat terlihat bahwasannya frekuensi jawaban yang dihasilkan mahasiswa memiliki hasil yang saling mendekati, yang mana pilihan kadang menempati posisi tertinggi yaitu 38%, diikuti oleh 31% mahasiswa menjawab sering, dan 28% lainnya menjawab jarang, serta 3% lainnya menjawab selalu. Jadi dapat disimpulkan, apabila dosen memberikan tugas sebagai pengganti jam kuliah, dosen kadang akan memberikan materi tambahan sebagai penunjang tugas tersebut. Nah, berdasarkan diagram di samping, dapat dilihat hasil responden yang telah mengisi survei kami. Yang pertama, 2% dari responden merasa tidak pernah terbebani dengan adanya kuliah online di tengah pandemi COVID-19. 7% responden merasakan jarang terbebani dengan kuliah online di tengah pandemi COVID-19, sedangkan 24% responden merasa kadang-kadang terbebani oleh kuliah online di tengah pandemi COVID-19, dan 41% responden merasa sering terbebani dengan adanya kuliah online di tengah pandemi COVID-19, sedangkan sisanya 26% merasa selalu terbebani dengan adanya kuliah online di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, diagram di samping menunjukkan 2% responden merasa tugas yang diberikan menjadi beban pikiran bagi mereka. 6% responden merasa tugas yang diberikan jarang menjadi beban bagi pikiran mereka. 25% responden merasa terkadang tugas itu menjadi beban pikiran bagi mereka, sedangkan 40% responden merasa sering merasa tugas menjadi beban bagi mereka, sedangkan sisanya 21 responden merasa selalu menjadi beban bahwa tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, diagram selanjutnya menunjukkan 7% responden merasa tidak pernah memiliki efek psikologis dari tugas yang diberikan oleh dosen, sedangkan 7% laginya merasa jarang memiliki efek psikologis dari tugas yang diberikan oleh dosen, dan 35%-nya merasa terkadang memiliki efek psikologis dari tugas yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya 35% lagi merasa sering memiliki efek psikologis dari tugas yang diberikan oleh dosen, sedangkan sisanya 21% responden merasa bahwa mereka selalu mendapat efek psikologis dari tugas yang diberikan oleh dosen. Pada pertanyaan yang ketujuh mengenai apakah mahasiswa merasa senang ketika perkuliahan diganti dengan pekerjaan tugas. Hal ini dapat dilihat melalui diagram bahwa 27% menjawab tidak pernah merasa senang, 27% menjawab jarang merasa senang, 42% menjawab kadang merasa senang, 1% menjawab sering merasa senang, dan 3% menjawab selalu merasa senang. Dan dapat disimpulkan bahwa dari hasil ini dapat ketahui bahwa mahasiswa angkatan 2018 kadang merasa senang pengerjaan tugas dapat dijadikan sebagai pengganti dalam proses perkuliahan online yang akan dilakukan. Lalu untuk pertanyaan yang ke-8 mengenai apakah mahasiswa mengerjakan tugas pengganti perkuliahan, berdasarkan hasil yang kami dapatkan, 1% menjawab tidak pernah mengerjakan tugas pengganti, 3% menjawab jarang mengerjakan tugas pengganti, 9% menjawab kadang mengerjakan tugas pengganti, 17% menjawab sering mengerjakan tugas pengganti, dan 70% menjawab selalu mengerjakan tugas pengganti. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa angkatan 2018 Ilmu Komunikasi selalu mengerjakan tugas pengganti perkuliahan. Lalu untuk pertanyaan yang ke-9 mengenai apakah mahasiswa memilih untuk tidak mengerjakan tugas ketika tidak memahami referensi yang diberikan, hasil yang didapatkan ialah 61% menjawab tidak pernah memilih untuk tidak mengerjakan tugas ketika tidak memahami referensi, 21% menjawab jarang memilih untuk tidak mengerjakan tugas ketika tidak memahami referensi, 15% menjawab kadang memilih tidak mengerjakan tugas ketika tidak memahami referensi,
3% menjawab sering memilih untuk tidak mengerjakan tugas ketika tidak memahami referensi, dan tidak ada yang menjawab selalu memilih untuk tidak mengerjakan tugas ketika tidak memahami referensi yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan kepada para responden kami adalah apakah pemberian tugas pengganti dalam perkuliahan melatih mereka untuk terbiasa belajar mandiri? Pertanyaan ini kami ajukan karena biasanya setiap mahasiswa akan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apakah tugas tersebut mereka mampu memahaminya dan apakah mereka belajar mandiri pada tugas tersebut? Maka berdasarkan data yang kami peroleh berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, 12% menyatakan bahwa mereka selalu belajar mandiri pada tugas tersebut. 45% menyatakan bahwa terkadang mereka menjadikan tugas tersebut sebagai sarana mereka untuk belajar mandiri dan terkadang tidak. 35% menyatakan bahwa mereka cukup sering menjadikan tugas tersebut sebagai sarana mereka untuk belajar mandiri. 8% menyatakan bahwa mereka cukup jarang menjadikan tugas tersebut sebagai sarana mereka untuk belajar mandiri, dan 3% diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjadikan tugas perkuliahan tersebut sebagai sarana mereka untuk belajar mandiri. Berdasarkan kepada hasil survei yang kami peroleh tersebut, maka kami tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sebagian besar dari mahasiswa menjadikan tugas perkuliahan tersebut sebagai sarana mereka untuk belajar mandiri dan untuk meningkatkan kemampuan mereka terhadap pemahaman akan materi yang diberikan. Namun, bagaimana tingkat pemahaman mereka pada materi tersebut? Pertanyaan itu diajukan kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan kepada para mahasiswa adalah apakah pemberian tugas perkuliahan cocok diterapkan pada mahasiswa? Mengapa kami bertanya demikian? Karena pada dasarnya setiap mahasiswa pasti merasakan tugas pengganti jam perkuliahan, di mana jam perkuliahan diganti dengan tugas dan kita tidak masuk kelas lagi untuk melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Maka kami peroleh hasil dari data yang kami peroleh dari responden kami adalah 57% menyatakan bahwa mereka terkadang cocok dengan tugas tersebut dan terkadang tidak. 26% menyatakan bahwa mereka jarang sekali cocok dengan tugas pengganti perkuliahan tersebut. 10% menyatakan bahwa mereka tidak pernah cocok dengan tugas pengganti perkuliahan tersebut. Dan 8% menyatakan bahwa mereka cukup sering merasa cocok dengan tugas pengganti perkuliahan tersebut. 0% diantaranya menyatakan bahwa mereka tidak pernah selalu merasa cocok dengan tugas pengganti perkuliahan tersebut. Maka berdasarkan data yang kami peroleh tersebut, dapat kami tarik kesimpulan bahwa tidak semua mahasiswa merasa cocok dengan tugas pengganti perkuliahan, dan tidak semua mahasiswa merasa klik apabila tugas pengganti perkuliahan selalu diterapkan pada kehidupan lingkungan mahasiswa, sehingga sebagian besar merasa keberatan bahwa tugas tersebut selalu diterapkan bagi kehidupan para mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan terkait dengan tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan adalah, apakah tugas yang diberikan oleh dosen dapat meningkatkan pemahaman mereka pada materi perkuliahan? Hasil yang kami peroleh adalah 67% menyatakan bahwa mereka terkadang dapat memahami materi tersebut, dan terkadang tidak sama sekali. 22% menyatakan bahwa mereka cukup kesulitan dalam memahami materi yang diberikan, 8% menyatakan bahwa mereka cukup sering untuk memahami materi yang diberikan, dan 3% diantaranya mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah merasa paham akan materi yang diberikan. Maka berdasarkan hasil survei tersebut, kami tarik kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa terkadang mereka merasa meningkatkan kemampuan mereka akan materi tersebut dan terkadang tidak. Terkadang mereka mampu untuk memahami materi tersebut dan terkadang tidak. Sehingga sebagian lagi dari mahasiswa menyatakan bahwa mereka cukup kesulitan untuk belajar mandiri tanpa ada seorang fasilitator. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar merasa cocok dan sebagian besar merasa tidak cocok. Masih ada sebagian kecil dari mahasiswa yang merasa tidak cocok dengan penerapan sistem ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 13, yang mana pertanyaannya adalah apakah tugas yang diberikan dosen berkaitan dengan materi perkuliahan yang diganti. Berdasarkan hasil sampel di atas, dapat dilihat bahwa tugas yang diberikan dosen berkaitan dengan materi perkuliahan yang diganti. Dan dapat dilihat berapa persentase mahasiswa yang mendengarkan tugas yang diberikan oleh dosen. 45% menjawab sering mendengarkan tugas yang diberikan oleh dosen. 31% menjawab kadang-kadang mendengarkan tugas yang diberikan oleh dosen. 20% menjawab selalu mendengarkan tugas yang diberikan oleh dosen. 4% menjawab jarang mendengarkan tugas yang diberikan oleh dosen, dan 0% menjawab tidak pernah. Selanjutnya nomor 14, apakah materi yang disampaikan oleh dosen sesuai dengan rencana pembelajaran semester?
Berdasarkan hasil sampel di atas, dapat dilihat bahwa materi yang disampaikan dosen sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Dan dapat dilihat presentasi mahasiswa yang melihat RPS dan mencocokkannya dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Hasilnya, sebesar 46% menjawab selalu. Mereka melihat dan mencocokkannya dengan RPS. 40% menjawab sering. Mereka sering melihat RPS dan mencocokkannya dengan materi yang disampaikan oleh dosen. 13% menjawab kadang-kadang, 1% menjawab jarang, dan terakhir 0% menjawab tidak pernah. Nomor 15. Apakah tugas membuat Anda merasa lelah secara fisik? Berdasarkan hasil sampel di atas, dapat dilihat bahwa tugas yang diberikan dosen membuat mahasiswa lelah secara fisik. Dapat dilihat persentase mahasiswa yang lelah secara fisik karena tugas yang diberikan. Hasilnya, 35% menjawab sering. Sejak diterapkan kuliah online ini, banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen. Banyak mahasiswa yang merasa lelah secara fisik akibat tugas yang diberikan oleh dosen. 26% menjawab kadang-kadang. Mereka kadang-kadang merasa lelah secara fisik akibat tugas yang diberikan oleh dosen. 23% menjawab selalu. Mereka selalu merasa lelah akibat tugas yang diberikan oleh dosen semenjak diterapkan kuliah online ini. 9% menjawab jarang, dan 7% menjawab tidak pernah merasa lelah secara fisik akibat tugas yang diberikan oleh dosen. Di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dari survei yang telah kami sebarkan kepada seluruh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda dapat memahami proses perkuliahan tanpa adanya penjelasan dari dosen yang bersangkutan? Dari hasil survei yang kami dapatkan, kebanyakan dari responden hanya dapat memahami materi perkuliahan yang dalam jangka waktu kadang-kadang saja. Sebanyak 5% mahasiswa tidak memahami materi perkuliahan tanpa adanya penjelasan dari dosen yang bersangkutan. Sedangkan 38% dari mahasiswa menganggap bahwa mereka jarang memahami materi perkuliahan. Dan juga 51% dari mahasiswa beranggapan mereka hanya kadang-kadang dapat memahami materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada 6% yang menganggap bahwa mereka sering memahami materi perkuliahan yang diberikan dosen tanpa adanya penjelasan dari dosen yang bersangkutan. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemahaman materi hanya bersifat kadang-kadang saja. Tidak seluruh mahasiswa dapat memahami materinya. Hanya bagaimana setiap mahasiswa tersebut menyikapi materi tersebut. Pertanyaan kedua yaitu, apakah materi penunjang dari dosen dapat membantu Anda dalam mengerjakan tugas? Dari hasil survei yang kami dapatkan, sebanyak 47% dari responden menganggap bahwa materi penunjang dari dosen kadang-kadang dapat membantu mereka dalam mengerjakan tugas kuliah. Sedangkan 30% beranggapan bahwa materi dari dosen sering membantu mereka dalam mengerjakan tugas kuliah. Dan juga 5% beranggapan bahwa materi pemberian dosen selalu membantu mereka dalam mengerjakan tugas kuliah. Sisanya hanya 9% saja yang menganggap bahwa materi dosen jarang membantu mereka dalam mengerjakan tugas kuliah. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan terakhir, apakah dosen memberikan kesempatan untuk bertanya apabila tidak memahami referensi yang diberikan? Dari hasil survei yang kami dapatkan, sebanyak 4% mahasiswa menganggap bahwa dosen jarang memberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian sebanyak 29% menganggap dosen kadang-kadang hanya memberikan kesempatan bertanya. 49% beranggapan dosen sering memberikan kesempatan bertanya, dan terakhir 26% menganggap bahwa dosen selalu memberikan kesempatan untuk bertanya. Dapat dilihat dari hasil tersebut
bahwa dosen sangat interaktif dengan mahasiswa. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Tidak hanya mereka mengikuti perkuliahan saja, namun mereka juga harus memahami setiap materi yang diberikan dalam setiap perkuliahan online. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis survei terkait pertanyaan nomor 19. Nah, pada pertanyaan nomor 19 ini bertanya kepada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018, apakah mereka mencari referensi baru ketika mereka mengerjakan tugas perkuliahan. Nah, dalam hal ini 40% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 menyatakan bahwa mereka terkadang mencari referensi baru. Kemudian, 31% di antara mereka menyatakan bahwa mereka sering mencari referensi baru ketika hendak mengerjakan tugas perkuliahan. Dan 20% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 menyatakan bahwa mereka selalu mencari referensi baru ketika mereka mengerjakan tugas pengganti perkuliahan. Nah, selain itu, 4% di antaranya menyatakan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 tidak mencari referensi baru ketika mereka mengerjakan tugas perkuliahan. Dan sisanya menyatakan bahwa mereka jarang mencari referensi baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat antusias mahasiswa ilmu komunikasi 18 dalam mengerjakan tugas cukup tinggi, dikarenakan mahasiswa cenderung mencari referensi baru ketika mereka mengerjakan tugas, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen saja. Hal ini akan menunjang proses pengerjaan tugas, dikarenakan mahasiswa akan lebih mengerti tentang tugas yang diberikan, terlebih apabila dosen yang bersangkutan belum menjelaskan materi tersebut dan hanya memberikan referensi kepada mahasiswa. Namun, referensi yang diberikan dosen tentu saja terbatas, sehingga mahasiswa dituntut untuk mencari referensi baru agar nantinya mereka dapat mengerjakan tugas dengan lancar dan menghasilkan jawaban yang baik dan benar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis survei terkait dengan pertanyaan nomor 20. Nah, pertanyaan nomor 20 ini terkait dengan bagaimana cara mahasiswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, pada pertanyaan kali ini bertanya, apakah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 melakukan diskusi dengan teman ketika mereka mengerjakan tugas, namun materi yang bersangkutan belum dijelaskan oleh dosen. Nah, dalam hal ini, 35% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 menyatakan bahwa mereka terkadang melakukan diskusi dengan teman. Nah, 26% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 menyatakan bahwa mereka sering melakukan diskusi dengan teman. 18% di antara mahasiswa menyatakan bahwa mereka jarang melakukan diskusi dengan teman. Lalu, 13% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 menyatakan bahwa mereka selalu melakukan diskusi dengan teman ketika hendak mengerjakan tugas, apalagi ketika materi tersebut belum dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian, 8% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan diskusi dengan teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 masih aktif melakukan komunikasi, namun dengan intensitas yang lebih menurun. Selain itu, terdapat juga beberapa mahasiswa yang lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Mereka memilih tidak bertanya kepada teman dengan alasan-alasan tertentu. Nah, selain itu juga, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 cukup antusias dan ingin tahu apabila mereka tidak mengerti tentang materi yang telah diberikan atau referensi yang hanya diberikan oleh dosen, sehingga jalan lainnya adalah mereka harus berdiskusi atau bertanya dengan teman sehingga mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik.
Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 21. Nah, pada pertanyaan nomor 21 ini, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 dituntut untuk memilih apakah mereka lebih suka untuk melangsungkan perkuliahan secara online atau mengerjakan tugas. Nah, dalam hal ini, mahasiswa angkatan 2018 sebanyak 81% menyatakan bahwa mereka lebih suka melangsungkan perkuliahan secara online. Dan 14% di antara mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 18 menyatakan bahwa mereka lebih suka mengerjakan tugas, serta 5% di antaranya memilih untuk tidak menjawab. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 yang memilih untuk melangsungkan perkuliahan secara online. Nah, alasan ini terkait dengan malasnya mereka mengerjakan tugas, sulitnya mencari referensi, serta waktu untuk mengerjakan tugas yang cukup lama. Sedangkan apabila melangsungkan kuliah online, mereka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk satu mata kuliah, sehingga akan lebih memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Selain itu juga, pengerjaan tugas memberikan banyak beban pikiran kepada mahasiswa itu sendiri. Namun, bagi mahasiswa yang memilih untuk mengerjakan tugas, mereka beralasan bahwa mereka lebih memahami materi perkuliahan ketika mereka mengerjakan tugas dan memahami materi itu sendiri, sehingga pembelajaran terasa lebih efektif apabila dibandingkan dengan perkuliahan online. Sedangkan mahasiswa yang tidak menjawab menyatakan bahwa mereka lebih suka belajar di kelas seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Sehingga dalam hal ini ada beberapa alasan mahasiswa memilih kuliah online atau mengerjakan tugas. Ini tergantung lagi kepada bagaimana cara belajar dan kesukaan metode belajar pada mahasiswa itu sendiri, sehingga nantinya mereka dapat memahami perkuliahan. Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka dari itu saya akan membuat kesimpulan hasil analisis survei dengan judul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 terhadap materi perkuliahan pada tugas pengganti jam kuliah. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama terkait tentang tingkat pemahaman mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 terhadap materi perkuliahan ketika mereka hanya dituntut untuk mengerjakan tugas tanpa ada penjelasan materi dari dosen. Nah, hasil survei ini menunjukkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 cenderung kesulitan untuk memahami materi yang ada. Selain itu, mahasiswa juga terkadang merasa terbebani ketika mengerjakan tugas tanpa adanya arahan dari dosen. Keterbatasan referensi juga menyulitkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, dengan mengerjakan tugas cukup mengganggu efektivitas pembelajaran atau tingkat pemahaman mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 terhadap materi perkuliahan. Sehingga dalam situasi pandemi COVID-19, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018 lebih memilih untuk melangsungkan perkuliahan secara online karena mereka beranggapan bahwa ada beban tersendiri ketika mereka mengerjakan tugas, terlebih sebelum dosen memberikan arahan atau penjelasan terhadap materi yang bersangkutan, sehingga hal ini memberikan beban baik secara psikis atau secara fisik kepada mahasiswa. Maka dari itulah ada beberapa hal yang dinilai kurang efektif apabila pemberian tugas pada saat penggantian jam perkuliahan. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.